Ibu dan Bapak, mari kita mulai dengan presentasi kita, dan saya mohon izin untuk share screen. Ibu Jessica, silahkan. Jadi, kita akan berbicara mengenai masalah bagaimana membangun SDM unggul di Indonesia. Masih ada kata-katanya post-pandemic, barangkali harus berlaku bukan hanya sekarang, tetapi juga masih mempunyai keberlanjutan di masa yang akan datang. Oke, jadi kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat yang pertama-tama, kita akan melihat bahwa sebenarnya, silakan Yes. Stay home. Stay home. Stay home. Ngerti ya? Stay home. Ibanda, duduk rumah. Stay home. Yuban, stay home. Stay home. Stay safe, ASEAN. I have a dream of what I wanna be. I wanna be free. That's what my heart keeps telling me. Give me your hand, we'll find a way. There are people out there that feel the same. And if we help each other, I just know we can succeed. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same oceans. We are every boy and girl. Come together and share our dream. We'd be among the stars, and we know that it's destiny. We are unity. We are unity. I do believe, oh, I believe in destiny. It's up to me to make it into reality. Give me. Baik, Ibu dan Bapak, ini tadi hanya untuk menggambarkan dan akan membuat kita agak sedikit rileks mengenai situasi pandemi ini. Mungkin menarik bagi kita untuk menyimak dan melihat seberapa jauh sumber daya manusia kita telah mematuhi apa yang namanya penggunaan masker, physical distancing, dan mencuci tangan. Saya mendapat data di dunia usaha umpamanya, di Indonesia, saat sekarang ini yang sudah menggunakan masker jumlahnya agak menggembirakan, sudah 85%, tapi masih ada gap 15%. Sedangkan untuk physical distancing dan yang namanya hand washing itu masih agak jauh, baru 81%, jadi ada gap sekitar 20%. Stay home. Ibu dan Bapak, kalau kita melihat kondisi kita saat sekarang, ternyata yang namanya krisis oleh karena COVID yang unprecedented ini lebih daripada sekedar global health emergency, tapi juga sudah menjadi suatu krisis yang sistemik di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, saya ingin mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, dengan membuat suatu stop opnam, langkah awal, bahwa dari sisi pendekatan Human Development Index yang kita ketahui, itu dari UN dikatakan bahwa kita rankingnya adalah nomor 111 dari 157. Sedangkan dari Human Capital Index, kalau kita lihat di sini, dan kita kalau melihat gambar ini, yang di sebelah kanan atas, kita melihat bahwa Human Development Index kita dari waktu ke waktu menurun loh. Ini yang harus kita cermatin. Kita pernah naik sebentar, tapi turun lagi. Kemudian kalau kita melihat Human Capital Index, angka ini menunjukkan bahwa ranking kita, peringkat kita pada 87 dari 157. Dan ini yang seperti kita lihat di bagian bawah, kita di ASEAN itu rankingnya nomor 6. Kita hanya menang dibandingkan dengan Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste.
Jadi ini adalah stok kita pada keadaan hari ini. Oke. Next. Nah, saya ingin meminjam data. Ini datanya Pak Rosan dari Ketua Umum Kadin yang baru disampaikan. Ini ada hal yang menarik di sini, bahwa rupanya kalau kita berbicara mengenai bagaimana keyakinan dan optimisme di dunia mengenai pemulihan yang cepat pasca COVID-19 ini, saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini termasuk negara yang cukup optimis. Tingkat optimismenya jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang lain. Di sini kita lihat ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Indonesia pada levelnya di atas, jauh di bawah negara-negara di Eropa dan lain-lain. Ini barangkali suatu modal, tetapi kita juga harus berhati-hati karena barangkali kita terlampau too optimistic. Ini yang bisa terjadi. Jadi mereka dikatakan mempunyai lebih banyak rumah tangga yang merencanakan untuk berani mengeluarkan uang lebih banyak, increase spending, ini untuk menggambarkan apa yang namanya optimisme. Nah, satu lagi, kalau kita melihat selanjutnya, maka sebetulnya sebelum memulai ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat beberapa contoh nyata. Beberapa contoh nyata, sekedar untuk menunjukkan bagaimana di dalam keadaan seperti sekarang ini, para perusahaan itu menciptakan SDM unggulnya. Kebetulan mungkin Anda mengetahui bahwa Jakarta Consulting Group mempunyai suatu program yang namanya Indonesia Business Leadership di Kompas TV yang tayang setiap hari Selasa jam 8 malam. Di situ kita mengetengahkan beberapa perusahaan yang mempunyai prestasi unggulan di dalam masa pandemis ini. Dan ini agak relevan dengan tema kita pada hari ini, yaitu berbicara mengenai SDM unggul. Yang pertama, saya ingin menunjukkan potongan video singkat dari PT Sani Harto Enggal Harjo, yang adalah perusahaan furnitur berkelas untuk dunia. Jadi perusahaan untuk furniture. Silakan, mari kita simak bersama-sama. Satunya kalau tidak salah Bapak mengerjakan proyek itu adalah Hotel Mulia ya Pak ya. Waktu itu dalam 9 bulan, ini kan legendaris ya Pak ya. Ya 9 bulan lebih Bu. 10 bulan selesai. Sedangkan Bapak sebelumnya tidak ada pengalaman. Kok bisa-bisanya sih Pak? Iya. Ya, kunci keberhasilan Sani Harto hanya dengan tekad dan percaya diri. Dan juga tepatnya dengan nekat dan kerja keras bersama-sama tim Sani Harto Enggal Harjo untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kita dapat. Pada tahun 1996 akhir, Sani Harto mendapat order yang luar biasa besarnya dari Mulia Hotel Senayan, Jakarta. Yang membuat Bapak merasa yakin bisa hasilkan produk yang begitu bagus dan bersaing di mancanegara itu apa Pak? Tadi kan nekat, percaya diri, apa lagi Pak? Yang pasti ya kerja keras dan ini tim kita yang harus handal, tim Sani Harto harus handal untuk bisa berkembang. Kita tidak pernah berhenti inovatif. Karena kalau kita berinovatif, pasti sebentar aja Sani Harto akan dikejar oleh pabrik-pabrik lainnya, baik di Indonesia, di Eropa, maupun di Amerika. Karena kita bersaingnya terutama dengan pabrik-pabrik the best in the world. Sedangkan Bapak sendiri adalah kustomisasi dan kualitas yang sangat tinggi ya Pak ya. Trademarknya Sani Harto kan seperti itu ya. Bagaimana Bapak secara organisasi tadi itu menerapkan bahwa sampai di level bawah pun seperti itu Pak? Ya, itu ialah semua kerja keras daripada tim Sani Harto. Jadi mungkin dari semua direksi, terutama kami, Santoso, Yani, Harsono, Winarto, dan juga Pak Haryanto sebagai kepala pabrik, kita sehari-hari jarang di office. Kita terjun ke lapangan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikerjakan oleh semua tim Sani Harto.
Sehingga kita kalau terjadi kesalahan bisa cepat memperbaiki sehingga menghasilkan sesuatu yang indah, kuat, dan Berkualitas. durable sekali. Baik, bagaimana Iya, Bu. ini sebenarnya yang kita sangat banggakan adalah semua sumber daya Bapak ini kan lokal ya Pak ya, 100% anak bangsa. Nah bagaimana Bapak meningkatkan kemampuan craftsmanship Indonesia ini dibandingkan dengan rekan-rekan dari Eropa ternyata lebih unggul. Bagaimana Bapak bisa memupuk mereka Pak? Gini Bu, untuk craftsmanship yang ada di Indonesia itu sebetulnya tidak kalah dengan yang negara-negara maju, misal Italia, Spanyol, atau negara-negara lain yang telah lebih dahulu daripada kita. Tetapi craftsmanship Indonesia ini pendidikannya agak kurang tinggi, Bu. Jadi itu kesulitannya kita. Kita memberikan kiat atau mensiasati adalah kita training mereka berkali-kali dan kita memberikan petunjuk-petunjuk praktis. Kalau kita tanpa petunjuk praktis, maka itu tidaklah mungkin. Selain itu, kita harus kontrol dengan QC. Oke. Baik, itu tadi yang pertama. Kita melihat bahwa sebetulnya kata kunci daripada perusahaan ini ada beberapa. Yang pertama tadi kita mengatakan ada tim yang handal. Kemudian ada kata inovasi. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah orientasi pada kualitas. Dan berkenaan dengan sumber daya manusianya, Ibu dan Bapak ingat tadi dikatakan perlu ada monitoring dan pendampingan. Dan ini salah satu kata kunci pada bagian awal untuk yang di sektor manufacturing adalah kita perlu ada yang namanya pendampingan. Sebelum kita terus, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah contoh lagi dari seorang kawan yang masih relatif muda dan mempunyai bisnis yang juga menarik. Silakan. Nah sebenarnya ini kan Mas Kaisang sudah berbisnis sejak usia dini nih sebenarnya ya Mas ya. Kalau menurut Anda kemampuan utama untuk menjadi entrepreneur yang handal tuh apa sih Mas? Mungkin kalau untuk sekarang ya, ini karena kita juga menyesuaikan dengan COVID-19, yaitu adaptasi. Adaptasi gimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dunia sekarang. Nah, di situ jadi kita dari bisnis saya sendiri pun kita menyesuaikan kayak the new normal itu kedepannya seperti apa, kita harus sudah persiapkan. Kemungkinan juga karena saya sudah membuat rancangan anggaran untuk 5 tahun ke depan pun semuanya bubrah semua, rusak semua ya karena COVID-19 ini. Tapi jadi dari awal yang saya fokus memperbanyak restoran yang bisa dine in, ini lagi saya rubah untuk hanya grab and go semua. Jadi kami memang fokus lebih ke dari untuk ojek online sama orang hanya ambil untuk take away. Jadi untuk ya kalau dine in kami agak kurang masih agak kurang percayalah untuk kedepannya seperti apa. Klasifikasinya untuk dipilih oleh GK Hebat ataupun GK Plug and Play, mungkin Mas Kaisang dulu, apa saja Mas? Kalau dari saya pribadi, dari GK Hebat, kita pasti satu, tadi lihat prospek dari UMKM-nya. Tapi kita juga pasti ngelihat dari segi foundernya. Karena sebagus apapun bisnisnya, sebagus apapun apa yang dia lakukan, tapi kalau saya melihat dari segi founder tidak mempunyai semangat untuk bekerja keras, berinovasi, mempunyai adaptasi yang tinggi, saya kira nggak akan bisa menjadi UMKM yang bagus untuk dikembangkan. Apakah itu yang diimplementasikan juga di GK Plug and Play? Ini bedanya ini UMKM sana startup gitu ya, biarpun mirip-mirip sebenarnya. Ya, basically startup juga sama dengan UMKM ya, perusahaan rintisan. Jadi memang betul seperti kata Mas Kaisang, di Plug and Play sendiri kita juga fokus kepada pendiri perusahaan itu. Karena startup ini kita mau ngelihat seberapa jauh sih dalam hal perusahaan. Mungkin kita bisa lihat prospeknya, tapi tetap jiwa sebuah perusahaan itu ada pada pendirinya. Jadi mungkin saya bisa coba untuk singkatkan. Yang pertama kita lihat adalah foundernya, pendiri perusahaan itu ataupun UMKM itu. Kedua kita baru melihat inovasinya.
maupun teknologi yang mereka punya. Dan ketiga, kita baru ngelihat mereka ada traksi, udah sempat jual, udah melakukan market research atau belum, ada apa enggak pasarnya. Tapi seperti kata Mas Kaisang, yang kita lihat, yang pertama kali kita lihat adalah pendiri startup itu. Baik, ini yang kedua, saya mengetengahkan sebuah grup perusahaan dari teman-teman yang relatif masih muda. Dan kalau kita simak tadi ada beberapa kata kunci, yang paling kuat di sini adalah kata adaptasi. Kemudian inovasi juga muncul berkali-kali, tetapi yang juga digarisbawahi adalah spirit. Itu yang perlu kita bedakan. Saya masih mempunyai satu contoh yang terakhir sebelum kita nanti mulai masuk ke materinya sendiri. Ya, sebenarnya produk hand sanitizer ini kita sudah ada. Sebelumnya sudah ada untuk kepentingan ekspor. Tetapi di sekitar awal bulan Februari ini kita mendapatkan order dari calon buyer kami. Dan ternyata order itu mendadak ada karena sesuatu hal dibatalkan oleh calon buyer tersebut. Nah, saya melihat bahwa itu adalah potensi ya, bahwa di masa pandemi COVID seperti ini, saya yakin di negara kita yang sedang mengalami hal yang sama, pasti akan membutuhkan produk-produk seperti ini juga. Jadi dengan cepat saya berinovasi untuk melahirkan produk hand sanitizer dengan pasar dalam negeri juga, begitu Bu Patricia. Oke, Pak, kalau kita melihat Bapak kan memang salah satu kekuatan dari PT Victoria Care adalah inovasi ya Pak ya. Nah ini. Baik, Ibu dan Bapak, ini tadi satu perusahaan lagi yang saya ingin tonjolkan sama adalah kemampuannya untuk berinovasi, tetapi ada tambahan katanya dengan cepat. Karena saya ingin menggarisbawahi bahwa sumber daya manusia kita harus diarahkan untuk bisa bereaksi dan berkarya secara cepat. Karena speed adalah salah satu kata utama di dalam dimensi persaingan. Marilah kita sekarang masuk pada materinya sendiri. Nah, kalau kita mau melihat gambaran kita, maka kita sekarang ini berada dalam masa pandemik, dalam tunnel yang agak masih gelap, dan kita kalau jujur belum terlampau melihat cahaya di akhir terowongan. Tadi pagi kita masih mengevaluasi beberapa data yang menarik, umpamanya di Indonesia saat sekarang ini kita sudah melakukan testing pada 13.000 orang pada setiap 1 juta penduduk. Ini relatif tidak tinggi, karena kalau kita mengambil beberapa negara umpamanya, Amerika Serikat yang sekarang kasusnya paling banyak, mereka itu sudah melakukan testing pada 350.000 penduduk dari setiap 1 juta penduduk. Jadi memang cukup coverage-nya tinggi. Kalau kita mengambil Singapura itu lebih tinggi lagi, malah Singapura telah melakukan 500.000. Jadi ini tolong Ibu dan Bapak bayangkan situasi tadi, Human Development Index, Human Capital Index, kemudian semangat yang ada pada beberapa perusahaan yang mampu berinovasi, bahkan pada waktu pandemik perusahaannya bisa tumbuh, yang terakhir itu malah ditingkatkan plus 30% dari previous year, sekedar untuk catatan, maka kita berbicara mengenai tenaga kerja yang sekarang ini jumlahnya kalau kasar itu sekitar ada 120 juta manusia di Indonesia. Dan jangan lupa, setiap tahun kita punya tambahan 2 juta tenaga kerja baru. Jadi ini yang kita perbincangkan. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana kita akan menciptakan sumber daya manusia unggul? Jadi ini adalah versi dari Jakarta Consulting Group yang kita gunakan pada klien-klien kita, bagaimana kita harus mengarahkan pengembangan sumber daya manusia atau human capital kita. Yang pertama-tama adalah harus result oriented. Tetapi di zaman sekarang yang diperlukan adalah business orientedness. Artinya jelas harus ada revenue. Yang kedua, ini yang tadi juga berulang dikatakan oleh klien-klien kita adalah
mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan cepat. Contoh yang Victoria Care tadi, jangan lupa, itu Victoria Care tadi, mereka hanya dalam waktu 6 minggu sudah bisa mengembangkan hand sanitizer baru dan juga mulai mengekspor. Jadi kita ekspornya ke Jepang, tapi kemudian pada waktu acara di Indonesian Business Leadership kita juga minta dubes kita di Beijing bergabung dan dibantu untuk masuk ke pasar China sekaligus 13 kota. Jadi kemampuan adaptasinya harus cepat untuk terhadap situasi sekarang. Kita selalu mempunyai slogan new product, new market saat sekarang ini. Dan nanti sumber daya manusianya harus mengikuti. Dan yang ketiga adalah ketangguhan, resiliensi, tidak mudah menyerah. Mengapa? Ini kita meminta tipe-tipe manusia yang bukan hanya kemampuannya mengalami masalah atau adversity quotient-nya tinggi, tapi kita juga perlu manusia-manusia yang creativity quotient-nya tinggi. Jadi ini kita menambahkan bukan hanya IQ, EQ, tapi juga creativity harus dilawan dengan apa yang namanya creativity. Dan yang keempat, ini mengulang yang tadi kita dan Ibu dan Bapak telah lihat, selalu berbicara mengenai masalah inovasi. Ini saat sekarang penting sekali dan ini masuk komponen utama di dalam menciptakan SDM unggul. Dan yang kelima, ini yang sudah kita ketahui sejak lama, yaitu effectiveness dan efisiensi. Ini hal yang umum. Jadi ini adalah yang kita arahkan agar sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, berikutnya kita melihat sebenarnya di zaman sekarang ini kita mempunyai sejumlah prasyarat agar kita berhasil selamat untuk memasuki masa baru, next atau new normal. Dan di situ kita mengatakan yang penting sekali, pertama adalah mempunyai kemampuan untuk rapid skilling. Jadi cepat sekali harus secara cepat bisa berganti. Skill-nya harus cepat dapat ditambahkan, diubah. Yang orang marketing tiba-tiba harus mempunyai jiwa bagaimana mengelola anak buahnya dengan baik untuk human capital. Yang human capital harus punya orientasi untuk ke arah bisnis. Yang kedua adalah kita mempunyai peta yang agak berubah di dalam leadership dan manajemen kompetensi. Yang tadi Pak Lulu katakan, di dalam manajemen kompetensi umpamanya di sini kita kalau di dalam manajemen kompetensi sekarang banyak menekankan bukan hanya pada sekitar knowledge, skill, and attitude, tapi pada behavior. Jadi bahkan kita sekarang menaruh perhatian yang sangat tinggi pada aspek perilaku di samping pada knowledge, skill, and attitude. Di dalam pendekatan leadership-nya, kita sekarang lebih menekankan pendekatan yang berbau servant leadership. Ini yang sekarang sedang kita promosikan agar manusia yang bekerja akan selalu mempunyai rantai nilai untuk melayani pihak customer yang berikutnya. Jadi leadership-nya pun harus berbau servant leadership. Yang lain adalah culture of trust, transparency, and openness. Kita sekarang banyak work from home, dan kita harus percaya bahwa mereka di rumah juga bekerja, harus ada transparansi, harus ada. Kita mengembangkan beberapa cara-cara bagaimana mekanismenya agar apa yang namanya culture of trust ini tidak disalahgunakan, dan culture of trust ini justru mendorong kita untuk bisa lebih efisien di dalam bekerja. Yang ketiga adalah kita perlu berbicara bagaimana mengatur ada yang namanya well-being, kesejahteraan baik dalam level individu ataupun organisasi, dan ini intinya berbicara mengenai stress management. Yang lain adalah kita diminta untuk benar-benar mempunyai suatu pola kerja yang agile, yang lincah, di mana pendekatannya lebih pada strategi baru dalam bekerja. Biasanya kita menghindari apa yang duplikasi habis-habisan, tidak boleh ada pekerjaan yang duplikasi, kemudian tidak ada orang yang menciptakan pekerjaan bagi orang lain, nilai tambahnya ada, dan kita lalu mempromosikan multitasking, dan yang penting adalah eksekusi yang cepat. Ini adalah yang kita anggap sebagai prerequisite prasyarat untuk survive. Yang berikutnya lagi, bagaimana lalu kita harus secara proaktif. Bagaimana secara proaktif
kita harus membangun yang namanya human capital refinement. Manusia tenaga kerja kita yang Anda katakan sudah ada sekitar 120 juta, plus 2 juta yang setiap tahun masuk, ini harus kita berikan fine tuning, refinement, polesan terakhir. Polesannya yang pertama adalah mempunyai kemauan untuk menggunakan pendekatan digital. Kita sebutnya dengan istilah reliance, building reliance on digitalization. Contohnya, waktu di Indonesia Business Leadership, Astra Company, Astra International, kita minta untuk mengetengahkan bukan mengenai produknya, bukan mengenai besarnya organisasi, tapi bagaimana mereka menghadapi masa ini, lalu menerapkan digitalization yang agak besar-besaran. Kalau ada yang mau melihat, itu ada di YouTube pada Indonesia Business Leadership. Yang kedua adalah kita mempromosikan apa yang namanya occupational transition. Karena masa-masa sekarang ini kita banyak klien yang melakukan revisioning, dan kemudian barangkali ada bisnis-bisnis baru, ada bisnis-bisnis yang berdekatan, dan di situ lalu kemudian perlu ada transisi dari beberapa bidang pekerjaan. Yang berikutnya lagi adalah kita diminta untuk benar-benar melakukan self-management. Karena kita sekarang kontak ketemu bersama-sama secara face-to-face, secara offline menjadi berkurang, dan lebih banyak online, maka kita harus ada self-management yang baik. Ini refinement yang penting. Dan yang terakhir, ini yang selalu kita tekankan berkali-kali, pada saat sekarang ini we cannot afford a luxury to have overlapping di dalam pekerjaan ataupun di dalam assignment. Ini adalah yang kita promosikan pada klien-klien kita. Seterusnya, terus kita mulai bertanya kan, apa yang terjadi kalau kita sudah keluar dari tunnel ini nanti. Nah, kami secara sloganistis di Jakarta Consulting Group mengatakan tadi, yang penting BARI tadi itu, yang kita katakan sebagai awal, mesti ada mempunyai singkatan. Yang pertama kan ROSO. Tadi kalau kita balik ya, kita berbicara mengenai masalah reliance. Di sini kita itu bisa kita katakan kalau kita mempunyai ROSO, si BARI ini nantinya bisa menjadi kuat. Jadi si BARI, mungkin secara cepat saya minta Ibu Jessica untuk kembali kepada yang BARI yang pertama tadi, dan nanti kita secara singkat juga lihat ROSO. Nah, yang BARI kan ini, next, berikutnya lagi, ya. Di sini kan ini kita, ada pertama BARI itu ada business orientedness, adaptation skill, resiliency, innovativeness, dan effectiveness. Ini kan yang BARI. Nah, yang berikutnya lagi, yang ROSO, kita lihat. Nah, yang ROSO ini kita berbicara mengenai reliance on digitalization, ada occupational transition, internalized self-management, dan menghindari overlapping. Jadi ini kalau kita buat slogan, kembali kepada tadi Ibu Jessica, maka kita mengatakan tadi, kalau kita bisa melakukan si BARI ini, mempunyai ROSO, mempunyai rasa, kalau bahasa Jawa, akan menjadi ROSO. ROSO menjadi kuat. Jadi jika kita mempunyai feeling melaksanakan ROSO, kita akan menjadi kuat. Ini sekedar untuk pengingat saja. Oke. Dan berikutnya lagi, dan Bapak, ini sebetulnya sebagai penutup, saya tidak ingin mengambil waktu teman-teman yang lain. Kita mempunyai satu slogan yang menarik, bahwa yang mengatakan Brian Tracy, in a time of rapid change, standing still is the most dangerous course of action. Kalau kita dalam kehadapan perubahan yang cepat, kita diam saja itu paling bahaya. Nah, saya ingin menambahkan, di dalam krisis sampai sekarang, seperti sekarang ini, in this crisis like no other, leaders must ensure the vital function of organization to remain intact. Jadi saya selalu takut kalau sampai terjadi hibernasi ekonomi, mulainya lagi berat, dan akan kehilangan kesempatan pada waktu ekonomi membaik. Sehingga kalau mengambil dari dunia kedokteran, supaya vital function-nya intact, kan kalau kita periksa biasanya kan kita
memeriksa nadi dengan tekanan darah, kan. Nah, di dalam dunia bisnis yang penting adalah harus dijaga spiritnya. Tadi kata-kata dari beberapa kawan-kawan yang muda terutama mengatakan spirit adalah yang terpenting. Tapi yang kemudian kita juga mesti ada activities agar tetap berkarya walaupun rendah aktivitasnya. Sehingga ini merupakan prasyarat untuk suatu keberlangsungan. Di dalam ini semua saya juga masih ingin mengingatkan, baiklah konteksnya kita konteks melakukan manajemen bela negara. Karena bela negara bukan hanya masalah yang namanya kedaulatan dan ketertiban, tapi banyak masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, pendidikan, informasi, budaya, dan lain-lain. Nah, sebagai penutup, izinkanlah saya sekedar untuk mengingatkan, saya memberikan subjudul pada buku manajemen bela negara saya itu adalah pendekatan modern untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar bagaimana? Ya, yang rakyatnya sejahtera. Dan itu banyak hal yang harus dilakukan, mulai pangan, energi, dan lain-lain. Nah, di situ saya ingin mengambil contoh. Karena Indonesia itu seringkali kan kalau dalam bahasanya orang barat sana, sering dikatakan ada yang namanya kutukan sumber daya. Kalau negara yang sumber dayanya bagus, kadang-kadang majunya lambat. Nah, ini harus kita lepas kutukan ini. Sebagai contoh, memang Indonesia saat sekarang ini penghasilan income per kapita per head itu sudah pada angka sekitar 4.100 US dollar. Kalau kita lihat tetangga kita, Malaysia yang juga sumber dayanya lumayan, mereka sawitnya bagus, mereka sampai pada angka sekitar 8.000. Saudi Arabia yang punya minyak berlebihan, itu pendapatan income per kapitanya sudah 20.000 lebih. Tetapi kalau kita mulai bandingkan dengan negara lain seperti Korea, yang barangkali sumber dayanya tidak sebanyak kita, ataupun Malaysia, dia sudah angkanya sekitar 30.000 lebih. Dan yang kita juga kadang-kadang merasa tertohok itu kalau kita ngambil Singapura, karena Singapura sekarang income per kapitanya telah mencapai angka 65.000 dolar. Oleh karena itu, saya rasa yang dipentingkan pada saat sekarang segera setelah masa pandemi ini dan masa ini juga adalah kita mempunyai sumber daya yang tangguh, human capital yang bukan hanya tough, tapi juga resilient dan mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi dengan baik. Itu adalah akhir kata dari saya. Mohon maaf kalau saya mengambil waktu terlalu lama, Bapak Niko Watimena. Ya. Terima kasih Pak Prof. Abe Susanto, menarik sekali tadi pembicaraan tentang bagaimana kita melihat pentingnya trust, dan trust itu integrity ya Pak ya. Ya. Kalau percaya itu berarti punya kepercayaan, punya integrity yang tinggi, inovasi, speed, spirit, dan orientation ke quality. Inilah ciptaan, ini yang bisa menciptakan SDM unggul Indonesia ke depannya Pak Prof ya. Kalau saya lihat memang dari 3 contoh itu menggambarkan betul bagaimana sebenarnya ke depan diharapkan bangsa kita SDM-nya seperti apa. Sebenarnya sudah ada contoh-contohnya, kita ada lesson learned. Dan mudah-mudahan nanti di akhir session pasti banyak pertanyaan Pak tentang bagaimana namanya SDM unggul dari perspektif Pak Abe Susanto. Terima kasih Pak Abe Susanto, sampai ketemu. Mari Pak. Terima kasih, monggo.